Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Marbella Cakrastiani dan Rici Amerda Afrilianti akan menjelaskan tentang bursa saham. Slide berikutnya, pengertian bursa saham. Bursa efek atau bursa saham adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa itu. Slide selanjutnya, pengertian bursa saham menurut para ahli. Yang pertama, Sabto Raharjo. Beliau mengemukakan bahwa bursa saham atau bursa efek yaitu suatu surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau instansi dalam suatu perusahaan. Yang kedua, menurut Suardiji Widiyoatmojo, beliau mengemukakan bahwa bursa saham merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang terbentuk perseorangan terbatas atau yang disebut emiten. Yang ketiga, menurut Cipto Darmaji dan Hendy M. Fakhrudin, beliau mengemukakan bahwa bukti kepemilikan seseorang atau instansi terhadap suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Slide selanjutnya, cara kerja bursa saham. Perusahaan yang terdaftar di bursa efek adalah perusahaan yang terbuka untuk publik. Maksudnya yaitu saham di perusahaan tersebut bisa dibeli atau dimiliki oleh publik. Untuk prosesnya, bursa efek di Indonesia akan memfasilitasi semuanya sehingga perusahaan tersebut bisa melantai di bursa. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan tersebut harus memenuhi persyaratan atau listing dari bursa efek di Indonesia. Pada dasarnya, perubahan yang sudah berpotensi menjadi perusahaan dengan modal besar akan mudah terdaftar. Peran bursa efek di Indonesia. Ada beberapa peran-peran bursa efek di Indonesia, antaranya yang pertama yaitu fasilitator perdagangan efek, yang kedua menyediakan sarana untuk perdagangan efek, yang ketiga membuat peraturan terkait dengan kegiatan di bursa, yang keempat mencatat semua instrumen efek, yang kelima melakukan transparansi terkait informasi bursa, yang keenam melakukan upaya likuiditas instrumen, yang ketujuh mengontrol jalannya transaksi efek, yang kedelapan memantau kegiatan transaksi efek, yang kesembilan memantau kegiatan transaksi efek yang terjadi, yang kesepuluh mencegah terjadinya manipulasi harga tidak wajar yang dilarang oleh undang-undang, yang kesebelas menangguhkan perdagangan untuk emiten saham yang terbukti melanggar ketentuan atau suspending, dan yang terakhir yaitu mencabut efek di bursa yang terbukti melanggar ketentuan atau delisting. Selanjutnya, ciri-ciri bursa saham ada 4. Yang pertama, produk yang tersedia berupa surat-surat berharga suatu perusahaan, bukan valuta asing ataupun mata uang. Jadi, produk yang tersedia itu berupa surat-surat yang berharga yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan bukan berupa valuta asing atau mata uang dari negara lain. Yang kedua, nilai efek yang dibeli berkembang sesuai dengan kemajuan perusahaan. Yang ketiga, transaksi terkait pada tempat tertentu diawasi oleh lembaga dari pemerintahan. Jadi jika ada sebuah transaksi terikat pada tempat tertentu, jadi tidak sembarangan tempat, maka akan diawasi oleh lembaga dari pemerintahan setempat. Yang terakhir, menekankan pemenuhan dana jangka panjang. Slide selanjutnya, jenis dari bursa saham menurut Darmaji dan Fakhrudin. Yang pertama, ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham terbagi atas 2 macam, yaitu saham biasa dan saham preferen. Yang kedua, dilihat dari cara pemeliharaannya, saham dikategorikan menjadi 2, yaitu saham atas unjuk dan saham atas nama. Yang ketiga, ditinjau dari segi kinerja perdagangannya, maka saham dapat dikategorikan menjadi 5. Yang pertama saham unggulan, kedua saham pendapatan, ketiga saham pertumbuhan, keempat saham spekulatif, dan yang kelima saham skikal. Selanjutnya, pendapat para ulama atau fatwa MUI tentang bursa saham. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia MUI atau mengeluarkan fatwa DSN MUI nomor 05/DSN MUI _4/2000 tentang jual beli saham. Penerapan prinsip syariah di pasar modal memberikan kejelasan ketetapan hukum bahwa jual beli saham diperbolehkan dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa uang ataupun barang. Yang kedua, pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Selanjutnya, ketentuan tentang barang.
harus jelas dan dapat diakui sebagai hutang. Yang kedua, harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang ketiga, penyerahan dilakukan kemudian. Yang keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang kelima, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Dan yang terakhir, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis atau sesuai kesepakatan. Selanjutnya, ketentuan tentang saham paralel. Yang pertama, penjual harus menyerahkan barang tepat waktu dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Jadi, penyerahan barang harus tepat waktu dengan jumlah dan kualitas yang telah disepakati pada awal. Yang kedua, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Jadi, jika penjual menyediakan atau menyerahkan barang tersebut dengan kualitas ataupun segi yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Yang ketiga, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga atau diskon. Yang keempat, penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktunya yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Jadi, biasanya kalau dalam jual beli online itu juga sering barang datang lebih cepat dari yang sesuai estimasi pengiriman. Tetapi penjual tidak boleh menuntut tambahan harga dari hal tersebut. Yang terakhir, jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan, yaitu A. Membatalkan kontrak dan meminta kembali orangnya, B. Menunggu sampai barang tersedia. Selanjutnya, pembatalan kontrak saham. Pada dasarnya, pembatalan saham boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Jadi, apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, di mana mereka itu berselisih dikarenakan ada salah satu pihak yang ingin membatalkan kontrak saham tersebut dan kesepakatan tersebut tidak bisa diselesaikan melalui musyawarah, maka akan diselesaikan melalui badan arbitrasi syariah. Selanjutnya, fatwa yang kedua dari MUI mengeluarkan fatwa nomor 40 garing DSN MUI garing 9 garing 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Dalam fatwa tersebut, transaksi pasar modal yang diperbolehkan oleh syariah haruslah menghindari hal-hal berikut. A. Perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan atau permintaan palsu. Ini hal-hal yang harus dihindari ya. Yang kedua, perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa. Yang ketiga, perdagangan atas barang yang belum dimiliki. Yang keempat, pembelian atau penjualan atas efek yang menggunakan atau memanfaatkan informasi orang dalam dari emiten atau perusahaan publik. Yang selanjutnya, transaksi margin atas efek syariah yang mengandung unsur bunga atau riba. Selanjutnya, perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan atau ihtikar. Yang selanjutnya, melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap atau riswah. Yang terakhir, transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi atau gharar, penipuan atau tadlis, termasuk menyembunyikan kecacatan, ghish, dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan atau taghir. Sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada banyak kesalahan kata dari saya ataupun banyak penulisan yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.